tidak panjang kalam, tidak panjang pembukaan. Insya Allah pemateri kita pada hari ini akan diisi oleh dua pemateri. Yang pertama adalah Dr. Imam Zamroji. Alhamdulillah beliau sudah bergabung bersama kita. Meskipun kemarin saya dengar beliau masih sakit, tapi alhamdulillah terima kasih Ustadz sudah menyempatkan waktunya. Sama-sama Ustadz Yoga, Ya. Insya Allah. Dan alhamdulillah juga pemateri kedua kita Ustadz Arif telah hadir, Kepala Sekolah PKWM Quranic School ya Ustadz. Ya, Dakwah. ahlan saya. Terima kasih Ustadz atas waktunya. Syukran jazilan ala hadhihi dakwah. Masya Allah, terima kasih Ustadz. Kayak semangat-semangat nih pematerinya ya. Gak sabar nih dengar materinya. Baik, untuk materi yang pertama, insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Imam Zamroji MA yang akan menyampaikan materi mengenai pesantren masyarakat berbasis masjid. Kepada beliau, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ustadz Yoga. Yes. Ini sebenarnya pematerinya cuma satu nih. Ustadz Arif aja ini. Saya hanya mengantarkan saja. Jadi nanti yang banyak insya Allah Ustadz Arif nanti. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah jalla wa ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda wa ba'd. Ayyuhal ikhwah azani Allahu wa iyyakum. Hadratul kiram, para asatidah, pengurus masjid, keluarga besar Dewan Dakwah dimanapun asatidah semua berada. Alhamdulillah dengan kudrah dan iradah Allah, siang hari ini kembali Allah pertemukan kita, pertemuan secara virtual via Zoom ini, dan saya ingin menyampaikan apresiasi kepada pengurus bidang bina masjid Dewan Dakwah Pusat yang tadi sudah kita dengar akan menyelenggarakan kuliah masjid ini secara berkelanjutan setelah beberapa waktu yang lalu silaturahim antar masjid dan pengurus masjid dilakukan dan dibersamai oleh Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Mudah-mudahan niat baik ini Allah ridhoi dan Allah karuniakan taufik untuk bisa berjalan dengan segala kebaikan insyaallah ta'ala. Hari ini kepada saya diberikan amanah untuk mengantarkan dengan tema pesantren masyarakat berbasis masjid. Asatidah semuanya, kalau kita mengikuti acara silaturahim pada waktu itu yang disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, beliau mencanangkan masjid sebagai pusat peradaban. Kalau masjid diharapkan menjadi pusat peradaban, tentu bagi kita
umat Islam, contoh teladan ukuran peradaban yang terbaik adalah peradaban yang dibangun di masa Rasul dan para sahabat. Karena itulah khairul qurun. Dan masyarakat yang dibangun oleh Rasul dan para sahabat, saya kira kita sepakat tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan Masjid Nabawi. Maka oleh karena itu, Masjid Nabawi menjadi unsur penting bagi tegaknya peradaban Islam, bahkan peradaban dunia. Karena dari Madinah inilah kemudian bersinar kebaikan ke seantero dunia. Nah, kalau kita bisa berkesimpulan bahwa Masjid Nabawi adalah unsur penting bagi tegaknya sebuah peradaban dunia, peradaban Islam, ada dua hal yang saya kira tidak bisa kita lupakan atau tidak boleh kita lupakan, bahwa di Masjid Nabawi itu ada kiai, kalau bahasa kita gitu. Di Masjid Nabawi itu ada guru besar gitu. Dan guru besarnya adalah guru besar terbaik di muka bumi ini. Kiainya adalah kiai terbaik di muka bumi ini. Itulah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Dan kemudian juga yang kedua, yang tak boleh kita lupakan, bahwa di Masjid Nabawi itu dikenal ada Ahlus Suffah. Sejumlah orang, kalau menurut Dr. Dia Al-Umari dalam kitabnya As-Sirah An-Nabawiyah As-Sahihah itu berhasil diinventarisir ada 50 tujuan nama yang memang hari-hari berada di situ. Dan yang menjadi ketuanya, kalau istilah di pesantren di Jawa Timur dulu, istilahnya itu lurah pondoknya gitu. Lurah pondoknya itu adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, Ahlu Sufah ini yang hari-hari membersamai baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengikuti proses bagaimana ayat diturunkan, yang mendapatkan penjelasan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apa yang dimaksud dengan ayat itu. Bahkan bukan saja mendapatkan penjelasan dalam bentuk kata-kata, tapi juga mengikuti bagaimana Rasul mengamalkan ayat itu. Bahkan juga bagaimana Rasul mendakwahkan ayat itu, memperjuangkan ayat itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita ingin betul masjid menjadi pusat peradaban Islam, saya kira di masjid kita yang tidak boleh atau yang harus kita upayakan barangkali tepatnya adalah dua. Hadirnya kiai. Jadi di masjid itu memang tidak hanya cukup soal administrasi, tapi hadirnya seorang ulama, hadirnya seorang yang guru yang akan menjadi rujukan di situ, akan menjadi tempat untuk bertanya umat, dan kemudian hadirnya calon-calon generasi masa depan, calon-calon pemimpin masa depan yang hari-hari menghabiskan waktu untuk bersama dengan guru besar itu. Karena itu satu hal yang penting. Nah, proses pendidikan yang terjadi
pada masa di mana Rasul dan Ahlus Sufah itu berada dan berinteraksi secara intensif, itu berada di masjid. Bahkan kalau kita melihat di dalam sejarah, mereka ini bukan hanya mendapatkan mendengarkan wahyu dibacakan, menyaksikan bagaimana Rasul mengamalkan wahyu, bagaimana kemudian Rasul mendakwahkan wahyu itu, tetapi juga kemudian para ahlu sufah ini ikut bersama-sama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi berbagai dinamika kehidupan yang terjadi pada saat itu. Nah, oleh karena itu dari keberadaan dua unsur dalam masjid ini, pertama adalah guru besar bernama Baginda Rasulullah SAW, yang kedua Ahlus Sufah, yang ketuanya waktu itu adalah Abu Hurairah. Kalau boleh kita kasih gelar profesor, saya kira bisa berapa profesor begitu? Abu Hurairah radhiyallahu an, Anas bin Malik, kita nggak bisa membayangkan andaikan kemudian mereka ini tidak hadir membersamai Rasulullah, berapa banyak hal-hal yang terkait dengan sisi kehidupan Nabi yang tidak tercatat, hal-hal yang terkait dengan sabda Nabi yang tidak tercatat dengan baik. Keberadaan mereka ini sangat penting sekali, karena itu kemudian apa yang terjadi pada diri Nabi kemudian bisa direkam, disebarkan, dicatat sedemikian rupa. Nah, oleh karena itulah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia sejak 7,5 tahun yang lalu berusaha untuk merintis, walaupun masih sangat sederhana, walaupun sangat kecil, tapi itulah yang menjadi cita-citanya. Rintisan itu adalah berupa sebuah proses kaderisasi yang diselenggarakan berbasis masjid, yang diikuti oleh anak-anak usia SLTP, SLTA, dan mengambil salah satu masjid di lingkungan Dewan Dakwah Pusat, yaitu Masjid Nurah Abdurrahman yang berada di Komplek Pusdiklat dan Muslimat Center. Nah, lembaga pendidikannya itu disebut sebagai Quranic School, Quranic School of Dewan Dakwah. Yang kiainya ini kita harapkan dan sampai dengan hari ini, yang insya Allah akan menyampaikan materi hari ini nih, Ustadz Arif Abdurrahman Fadli. Sekali lagi, walaupun sederhana, kemudian belum maksimal, masih banyak kekurangan, tetapi itulah ide dasar. Maka oleh karena itu kita menyebutnya ada dua istilah sebenarnya, ya bebas saja ini bisa dirumuskan lagi kira-kira istilah yang tepat apa, pendidikan berbasis masjid, atau kemudian mau disebut sebagai pesantren masyarakat berbasis masjid. Tentang bagaimana kemudian model pendidikan yang terinspirasi dari model interaksi antara Ahlus Sufah dengan Baginda Rasulullah SAW di Masjid Nabawi, yang kemudian dari situ Islam menyebar ke seantero dunia itu, modelnya gimana, lalu penerapannya seperti apa, mudah-mudahan nanti Ustadz Arif Abdurrahman Fadli, LC MSI, bisa menjelaskan untuk kita semuanya sebagai sebuah bahan untuk diskusi, kira-kira apa yang bisa kita lakukan di masjid-masjid kita agar supaya masjid kita ini bukan hanya menjadi tempat ibadah mahdhah belaka,
tetapi juga menjadi pusat kaderisasi untuk lahirnya pejuang-pejuang masa depan. Saya ingin sedikit tambahkan, sesungguhnya waktu itu kami sudah berdialog 4 kali dengan Pak Anies Baswedan ketika beliau masih menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu. Kita bertemu, tapi bertemu dengan dirjennya, diundang oleh beliau lembaga-lembaga Islam, dan kita menyampaikan bahwa Dewan Dakwah saja itu masjid yang dibangun ada sekitar 700-an di seluruh Indonesia sampai hari ini, dan kita ingin mengembangkan program ini, ingin mengembangkan masjid menjadi pusat pendidikan, atau nanti produknya sekolah berbasis masjid, atau kemudian nanti pesantren masyarakat berbasis masjid. Itu kita sampaikan waktu itu, disambut cukup baik, ya, disambut cukup baik, dan beliau menyampaikan ada strukturnya di kementerian itu pendidikan masyarakat, dan waktu itu menyebutkan anggarannya juga banyak yang belum terpakai dan lain sebagainya, tapi qadarullah wa masya'a fa'al, rupanya kemudian Pak Anies Baswedan diganti sama Pak Presiden. Begitulah kira-kira, tapi alhamdulillah ide ini terus berjalan, dan sampai dengan hari ini masih terus berjalan dan ditekuni oleh Ustadz Arif Abdurrahman Fadli. Saya kira itu sebagai pengantar dari saya. Oleh karena itu, bagaimana model pendidikan berbasis masjid ini, saya kira di sini ada Ustadz Arif sendiri, waktu itu sebagai kepala sekolah dan sekaligus ketua masjid. Dan sekarang ada ketua masjid pengganti Ustadz Arif, ada Ustadz Salman ini, Al-Farisi. Jadi dulu Ustadz Arif itu ya ketua masjid, ya sekaligus sebagai kepala sekolah Quranic School ini. Nah, bagaimana modelnya, saya kira boleh menjadi bahan untuk kita bersama diskusi. Saya kira demikian Ustadz Aswan sebagai sebuah pengantar. Terima kasih. Ustadz Yoga ya sebagai sebuah pengantar dari saya. Terima kasih, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz Imam atas pengantarnya, Masya Allah. Jadi tadi masjid itu harus ada 2 unsur penting untuk menjadikan masjid sebagai pusat peradaban Islamnya. Ada kiainya, ada calon pemimpin masa depan. Dan kita akan mengetahui bagaimana sih cara menjadikan Masjid Naurah itu sebagai pusat pendidikannya. Di sini insya Allah kita akan lebih banyak dibersamai oleh Ustadz Arif Fadli sebagai Kepala Sekolah PKBM Dewan Dakwah, dan juga dulu Ketua Masjid ya Ustadz, Ketua Masjid sekaligus Kepala Sekolah Quranic School. Kepada Ustadz Arif kami persilahkan. Baik, Masya Allah, syukran. Sebelum saya ini lanjutkan, saya ingin pastikan terlebih dahulu kepada asatidzah yang hadir bergabung bersama kita di siang hari ini, apakah suara saya kedengaran jelas nih? Assalamualaikum. Ya, baru terang Ustaz, tadi kecil tadi. Waalaikumsalam. Iya, sekali lagi suara saya kedengaran jelas ya. Ini wifi Ya, rumah saya lagi tidak Jelas, stabil, Ustaz. tapi mudah-mudahan Nah, kecil. Dekatin. Ustadz Arif harus dipegang aja mic-nya. Ustaz. Ya. Mic-nya dipegang aja Ustadz Arif. Itu di unmute Ustaz, dan di unmute tuh suaranya. Suara itu masih ya. Memang Suara wifi saya di udah- sekitar sini lagi nggak bagus. Iya. Ini wifi rumah juga lagi naik turun.
Baik, mohon izin Ustaz Yoga, saya ingin Ya, menampilkan silakan. slide-nya pada kesempatan siang hari ini. Silakan Ustaz. Baik. Baik. Sudah nampak ya semua ya? Jelas Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wal rasula ba'da amma ba'd. Yang saya hormati guru kita, orang tua kita, Ustadz Dr. Imam Zamroji, MA Hafizahullah Ta'ala, selaku Waketum Bidang MPK di Dewan Dakwah Pusat. Yang saya hormati pembawa kita, Ustadz Dunul Karim, Ustadz Yoga, Sarjana Sosial, Hafizahullah Ta'ala. Dan tidak lupa pula yang saya hormati para tokoh, kemudian juga para ustadz, ustadzah, para pemakmur masjid, para pemakmur rumah Allah dimanapun antum berada. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga saat ini kita diberikan oleh Allah Ta'ala berbagai macam kenikmatan. Yang nikmat itu kita diberikan olehnya kekuatan, kemudahan untuk bisa berkumpul, berjumpa dalam satu perkuliahan siang hari ini. Meskipun pertemuan kita dilaksanakan secara Zoom, mudah-mudahan tidak mengurangi apa yang menjadi harapan dan cita-cita kita di acara pada siang hari ini. Para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus terang saya ketika awal diminta untuk menyampaikan perkuliahan seputar bina masjid oleh bidang bina masjid terkait dengan Quranic School of Dewan Dakwah model pendidikan berbasis masjid, agak sedikit berat hati awalnya nih, karena saya para kibarul asatidzah, saya berbicara di hadapan para pendidik, para duat, para dai dan lain sebagainya. Tapi ada satu hal yang mendorong saya dan juga memberanikan saya untuk bisa menyampaikan, kalau dibilang ilmu mungkin bukan ilmu, dibilang pengalaman juga mungkin pengalaman saya jauh lebih sedikit daripada pengalaman para asatidzah. Ya mungkin sedikit pengalaman terkait dengan Quranic School. Saya coba memberanikan diri. Dorongan itu saya ambil dari satu hadis yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka baginya itu akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang mengikutinya. Mudah-mudahan tema yang kita bahas, yang kita diskusikan pada pagi hari ini, ada kebaikan yang bisa kita ambil dan juga ada keberkahan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Para asatidzah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema yang diamanahkan kepada saya pada siang hari ini adalah Quranic School of Dewan Dakwah model pendidikan berbasis masjid. Pada kesempatan siang hari ini
saya ingin mengawali terlebih dahulu tentang mengapa kok sekolahnya berbasis masjid. Meskipun tadi guru kita Ustadz Imam sudah mengawali secara lamhah, secara global, tapi saya ingin menyampaikan kembali ya, mengapa sekolah berbasis masjid. Sekurang-kurangnya saya menyebutkan ada 3 alasan yang mendasar. Ya, kenapa sekolahnya itu berbasis masjid. Pertama, landasan syariah. Ya, kita sama-sama tahu kalau berbicara tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih, beliau bersabda, ahabul biladi ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah masjidnya Allah. Berarti mafhumul muwafaqah dari apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kalau tempatnya saja dicintai oleh Allah, tempatnya saja mengundang Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis semua pihak yang terlibat dalam memakmurkan masjid Allah, apakah itu pengurusnya, apakah itu pengelola sekolahnya, apakah itu ya santrinya, apakah itu orang lain dan lain, apakah itu orang tua dan lain sebagainya, maka mereka semua juga adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan keridhaan dan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masjid termasuk salah satu tempat yang dijelaskan secara rinci dalam Islam berbagai adab-adab terkait dengannya. Saya membaca dalam satu buku ya, yang berjudul Fiqhul Masjid. Ya, walaupun belum tuntas ya membaca buku tersebut, tapi sekurang-kurangnya saya mendapati ada 32 lebih ya, atau ada 30 lebih ya di dalam Islam ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah menetapkan sejumlah adab-adab yang berkaitan dengan masjid. Dalam perjalanan dari rumah ke masjid, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk tidak istijal, tergesa-gesa dalam perjalanan kita menuju masjid Allah. Kemudian ketika seseorang sudah sampai di masjid, ya dianjurkan dia berwudu terlebih dahulu, kemudian masuk masjid dia kakinya kaki kanan, membaca doa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mensunnahkan kita, mengajarkan kepada kita apabila sampai di masjid kita disunnahkan untuk melaksanakan sholat 2 rakaat yang disebut dengan tahiyatul masjid. Kemudian di dalam masjid itu kita dilarang untuk berkata kotor. Di dalam masjid itu kita tidak boleh berbicara di saat khatib sedang menyampaikan khutbahnya. Kemudian di dalam masjid juga ada waktu-waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa, yaitu bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Ya, maka atas dasar itulah ya landasan syariah ini ya tadi ya. Maka Quranic School ini ya sekolahnya ya berbasis masjid itu. Kemudian yang ketiga, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang pemakmur masjid, ya pemakmur masjid, maka pemakmur masjid ini termasuk dalam 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, yang pada waktu itu tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala,
satu di antara yang disebutkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis adalah ar-rajulu al-mu'allaq qalbuhu bil masajid. Seorang atau seseorang yang hatinya itu selalu terkait dengan masjid. Ini landasan syariahnya ini, sekurang-kurangnya saya menyebutkan 3 saja ya, dalil untuk menguatkan mengapa Quranic School itu sekolahnya berbasis masjid. Kemudian selanjutnya landasan sejarah ya, sebagaimana tadi yang sudah disampaikan oleh guru kita Ustadz Imam Imam Zamroji. Kalau kita berbicara Masjid Nabawi, kita kembali ke belakang, bahwasanya Masjid Nabawi itu adalah lembaga pendidikan pertama dalam sejarah dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari masjid itu ya lahirlah tokoh-tokoh yang Masya Allah luar biasa ya. Selain tadi yang disebutkan oleh Ustaz Imam Abu Hurairah, ada tokoh-tokoh yang lain seperti Abdullah bin Mas'ud, kemudian juga ada Salman Al-Farisi, kemudian ada Abu Dzar Al-Ghifari. Itu dia. Itu kalau kita melihat sejarah ya, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membina sejumlah para sahabat di Masjid Nabawi. Ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian landasan yang ketiga adalah potensi masjid. Potensi masjid ini saya dapati ini, saya coba lacak di internet ya. Menurut sistem informasi Masjid Kementerian Agama, jumlah masjid yang telah dicatat oleh Kementerian Agama ini saya dapatkan ya terakhir per tanggal 21 Mei 2021. Jumlah masjid di seluruh Indonesia itu adalah 277.927 unit. Jumlah yang sangat bombastis, yang luar biasa. Masya Allah, jumlah masjid yang ada di Indonesia banyak sekali. Dan kemudian ya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang juga ikut membangun masjid mencapai sekitar kurang lebih 750 masjid di belahan Nusantara Indonesia. Akan tetapi ikhwafillah ya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid yang banyak itu sebagaimana yang tadi dicatat oleh Kementerian Agama hampir 2.500 lebih ya, 2.700 lebih ya. Akan tetapi dari sekian masjid tersebut banyak masjid yang belum berfungsi dengan cukup maksimal, masih hanya sebatas masjid itu digunakan untuk ibadah-ibadah mahdhah, belum berfungsi secara optimal dan maksimal untuk pendidikan. Maka atas 3 landasan itulah, landasan syariah, kemudian tadi landasan sejarah, kemudian juga tadi realita masjid yang ada di belahan Nusantara Indonesia hampir belum terfungsikan dengan cukup baik ya. Semoga ini tidak berlebih-lebihan ya. Saya ingin menyampaikan dan menawarkan itu kepada Bapak Ibu sekalian, kepada para ustadz dan ustazah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka Quranic School of Dewan Dakwah ini adalah salah satu model pendidikan berbasis masjid yang bisa barangkali kita jadikan sebagai salah satu solusi untuk bisa bagaimana mengembalikan peranan masjid ya, sebagaimana yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW
bersama generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat ridwanullahi alaihim. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam model pembinaan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan pembinaan kepada para sahabat di Masjid Nabawi, karena Masjid Nabawi ini adalah masjid misali, masjid namudaji, sebagai role model yang kita ingin jadikan sebagai contoh untuk kita ikuti, untuk kita teladani gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya simpulkan ini. Mungkin kesimpulan ini bisa lebih dari 3. Tapi saya simpulkan model pembinaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat di Masjid Nabawi itu sekurang-kurangnya ada 3. Yang pertama ya adalah pembiasan adab-adab di masjid. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam proses pembinaan, dalam melakukan pembinaan kepada para sahabat di Masjid Nabawi, ya, Rasulullah SAW membiasakan dirinya dan juga membiasakan para sahabat untuk memperhatikan adab-adab ketika berada di masjid. Ya, seperti tadi yang sudah saya sampaikan, misalkan sebelum masuk masjid harus berwudu, kemudian masuknya kaki kanan, membaca doa, kemudian melaksanakan sholat tahiyatul masjid, kemudian juga kalau keluar juga membaca doa, tidak boleh berkata kotor dan lain sebagainya. Kemudian model pembinaan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat di Masjid Nabawi, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika membina mereka itu ya, bentuknya ya halakoh, mengelilingi seperti itu. Kumpulah sejumlah para sahabat dengan jumlah yang tidak banyak, ya, jumlahnya tidak banyak, berbeda dengan ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah. Kalau Nabi menyampaikan khutbah ya jumlah sahabat yang mendengarkan juga banyak, ya, besar. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melakukan pembinaan yang sifatnya intensif kepada sejumlah para sahabat, justru pembinaan yang dilakukan oleh Nabi kepada mereka itu dengan membentuk halakoh, ya, kelompok-kelompok kecil, gitu dia. Itu yang kedua model pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian yang ketiga, para ustadz dan ustadzah ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang ketiga adalah penugasan. Jadi ada model pembinaan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, yaitu adalah tatbiq, penugasan. Setelah diberikan bekal, setelah diberikan tazwid kepada mereka, karena ilmu itu ya perlu diamalkan, ilmu itu ya perlu dijaga, maka untuk bisa menjaga ilmu dan untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat, maka yang dilakukan oleh beliau kepada mereka adalah penugasan. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di atas 3 model pembinaan inilah, ya, Quranic School of Dewan Dakwah, gitu ya, Quranic School of Dewan Dakwah melaksanakan pembinaan kepada seluruh para peserta didik, kepada seluruh para kader dai Allah, para kader bibit ulama di masa yang akan datang. Maka bagaimana cara mengimplementasikannya ini? Quranic School ketika melakukan model pembinaannya di Masjid Nurah Abdurrahman sebagaimana yang tadi disebutkan oleh Ustaz Imam, memang karena Quranic School of Dewan Dakwah ini ya model pembinaannya atau dilaksanakan di Jakarta, di Cipayung, di Masjid Nurah Abdurrahman, di komplek Pusdiklat Muslimat Center Dewan Dakwah Cipayung.
Nah, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ini implementasi ya. Ya, kalau dibilang mungkin masih sederhana ya. Kita juga masih merintis, masih banyak hal-hal yang perlu kita terus perbaiki, masih ada hal-hal yang masih perlu kita terus tingkatkan dan lain sebagainya. Ini bentuk implementasi di Quranic School terkait dengan pembiasaan adab-adab di masjid, Bapak Ibu sekalian. Santri itu kalau ya sekolah di Quranic School, dia selalu diingatkan, dihimbau untuk selalu berwudu setiap masuk masjid. Ya, untuk selalu berwudu setiap masuk masjid. Kalau batal, ya berwudu lagi. Ya, kemudian setiap masuk masjid, ya berwudu. Setelah berwudu, masuk dengan kaki kanan. Ya, kemudian membaca doa. Salat sunnah 2 rakaat, kemudian berdoa antara adzan dan iqamah, dan banyak sekali pembiasaan adab-adab yang dilakukan oleh Quranic School kepada seluruh santri Quranic School of Dewan Dakwah di Masjid Naurah. Tapi sekurang-kurangnya ada 5 yang kami sebutkan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai bentuk untuk pembiasaan adab-adab di masjid. Dan saya rasa pembiasaan adab-adab ini ya tidak didapat ketika proses pembelajarannya itu ya tidak di masjid. Ya, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi di awal mukadimah, ya, tidak ada satu tempat yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW secara rinci SOP-nya, secara rinci adab-adab ketika berada di masjid, melainkan tempat itu adalah masjid. Ya, itu dia. Maka pembinaan santrinya itu ya di masjid. Kemudian kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kaitannya dengan halaqah ya. Di Quranic School of Dewan Dakwah juga dalam proses pembinaan, penggemblengan ya, para santri Quranic School juga kita bentuk sejumlah halaqah yang kita bentuk di Masjid Quranic School ini. Contoh misalkan terkait dengan tahfidz ya. Ya, sebagaimana yang tadi saya sebutkan bahwasanya Rasulullah SAW juga mengadakan halaqah, membentuk kelompok-kelompok kecil bersama sejumlah para sahabat. Dan Rasulullah SAW ketika hendak menyampaikan sesuatu kepada para sahabat itu disesuaikan dengan kadar kemampuan mereka. Ya, makanya Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita kalau mau menyampaikan sesuatu, ya kalau mau memberikan sesuatu ya hadisun nas bima ya'rifun, maka sampaikanlah sesuatu sesuai dengan apa yang mereka tahu. Ya, sesuai dengan kadar kemampuan mereka gitu ya. Maka ketika di Quranic School kita buat sejumlah halaqah gitu ya, maka halaqah yang kita buat, yang halaqah yang sudah kita coba desain ya bersama guru, ya di dalam halaqah itu ya beragam kemampuannya. Seperti misalkan yang kita lakukan di Quranic School, karena kemampuan santri itu juga beragam ya, misalkan secara umur atau secara kelas memang dia kelas 2. Ya, dia memang itu kelas 3. Tapi kalau seandainya kita tes kemampuan baca Al-Qur'annya, kita tes kemampuan berhitungnya, misalkan gitu ya. Tapi ternyata kok baca Qur'annya masih perlu diperbaiki. Kemudian juga kok hitung-hitungan mendasar kayak perkalian kok juga belum cukup menguasai. Maka tipe-tipe anak seperti ini meskipun dia kelas 2,
diterima di kita, karena kadang-kadang juga ada siswa pindahan kita terima meskipun dia kelas 2 atau kelas kelas 2 di semester 2 misalkan, boleh jadi nanti dia belajarnya itu digabung dengan anak kelas 1 gitu. Anak kelas 1 karena memang ini sebagai bentuk kita pedulinya kita, sayangnya kita sama peserta didik kita itu. Sebab kalau kita memaksakan dia misalkan masuk ke Quranic School itu di kelas 2 dan kita harus menaruh dia di kelas 2, sedangkan kemampuan baca Al-Qur'annya belum cukup baik, kemampuan misalkan hitung-hitungan mendasarnya juga belum cukup baik gitu. Kemudian kita taruh ke tahapan atau ke anak tangga anak tangga ilmu yang sudah agak sedikit berat, nanti juga kurang banyak faedah dan kebaikan yang bisa dia ambil. Maka halakoh yang ada di Quranic School itu tadi kita membuat halakoh berdasarkan kemampuan siswanya. Meskipun dia kelas 3 boleh jadi nanti dia belajar tahsinnya kelas 2. Meskipun dia kelas 2 boleh jadi dia belajar tahsinnya sama anak-anak kelas 1. Kemudian yang kedua, ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika melakukan model pembelajaran dengan para sahabat melalui halakoh, dan halakoh itu adalah sebagai media yang digunakan oleh Rasulullah SAW agar pembelajaran semakin efektif, ya, maka di Quranic School itu dalam halakoh kita sudah tetapkan itu jumlah per halakoh kita ada 12 santri saja, Bapak Ibu sekalian. Ya, dulu ketika di awal-awal perintisan Quranic School, ya ada 13 orang yang menjadi santri Quranic School. Di awal-awal perintisan waktu itu saya masih ingat sekali, ada satu orang tua terakhir mendaftarkan untuk anaknya, bertanya, Ustadz ini jumlah santrinya sudah berapa? Saya bilang jumlah santrinya 12. Kok dikit amat, Ustadz? Nggak kayak sekolah-sekolah lain. Kalau anak saya masuk tambah 1 jadi 13 dong. Kemudian dia nyeletuk, Ustadz, kalau di gedung-gedung saat ente nggak akan pernah dapatin tuh lantai 13. Lah emang kenapa Pak? Saya bilang gitu. Kalau lantai 13 tuh identik sial. Mudah-mudahan ini nggak sial buat Quranic School ya. Begitu. Gitu ya. Kita dulu di awal-awal perintisan merintis Quranic School jumlah santrinya 13. Ya. Angka 13 ditakwil lah. Difahami oleh sebagian orang angka sial gitu. Tapi alhamdulillah binikmatihi tatimmus shalihat, dari awal perintisan Quranic School dari 2014 hingga saat ini terus berjalan dengan segala pernak-pernik, dengan segala tahadiyat, tantangan yang kita hadapi hingga saat ini. Itu dia. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan pendalilan ya, terkait dengan tadi halakoh ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, karena Abu Sa'id Al-Khudri ini termasuk salah satu sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi menjadi ahlu sufa. Beliau menyampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di tengah kami agar jarak antara dirinya dengan kami seimbang. Kemudian beliau memberikan isyarat dengan tangannya agar mereka duduk melingkar sehingga wajah mereka tampak oleh beliau. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya, yang ketiga, karena model pembinaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat di Masjid Nabawi itu adalah penugasan, maka bentuk implementasi model penugasan di Quranic School ini saya mencatat tapi belum semuanya nih.
Yang pertama kami bagi menjadi 3 nih. Jadi ada penugasan di Masjid Naurah, ya, tempat di mana Quranic School itu berlangsung. Ada penugasan di Masjid Naurah. 1, ya, santri itu ditugaskan untuk bisa mengawal azan, sholat 5 waktu. Jadi kalau merbot masjid yang enggak ada, insya Allah aman lah. Ya, ba'dallah selagi ada santri Quranic School, ya, hadir di masjid itu, ya, insya Allah aman, menjadi petugas muazzin. Kemudian yang kedua, ya, penugasan di Masjid Naurah itu adalah menjadi petugas imam, Bapak Ibu sekalian. Ada sejumlah santri-santri kami di Quranic School yang kita tes dan kita sudah interview, kita petakan memang anak ini layak gitu ya, memenuhi syarat dan kriteria imam, maka sejumlah santri Quranic School itu kita tugaskan untuk menjadi imam. Baik imam di sholat rawatib maupun imam dalam sholat tarawih di bulan Ramadan. Itu dia. Kemudian selanjutnya penugasan di Masjid Naurah itu untuk santri Quranic School, yaitu yang ketiga adalah bersih-bersih masjid ini. Kalau pagi itu ya setelah melaksanakan sholat 2 rakaat, ya, kemudian zikir pagi di masjid, kemudian santri-santri bersih-bersih masjid, ya, bersih-bersih masjid, nyapu-nyapu masjid, ya, nyapu halaman masjid, nyapu kamar mandi bersih-bersih kamar mandi masjid dan lain sebagainya. Ini penting, jangan sampai santri-santri penghafal Quran itu dia hanya peka dengan hafalannya. Dia hanya peka dengan pelajaran-pelajaran di sekolahnya, tapi kurang peka dengan apa yang ada di sekitarnya. Maka perlu dibiasakan. Maka bagaimana cara membiasakan mereka untuk peka terhadap masjid, terhadap lingkungan. Nah, satu di antara kita ini ingin memberikan langkah melakukan ikhtiar adalah dengan bersih-bersih masjid. Kemudian selanjutnya ada penugasan di Masjid Naurah ini. Santri-santri sangat dihimbau oleh sekolah, oleh guru-guru untuk selalu menghadiri majelis-majelis ilmu di Masjid Naurah. Gitu ya, majelis-majelis ilmu di Masjid Naurah. Gitu ya. Baik dilaksanakan misalkan di malam Senin, kemudian pengajian Ahad subuh dan lain sebagainya, sehingga masjid itu Masya Allah itu biasanya kalau masjid itu kalau disebut pengajian atau majelis ilmu identik atau banyak yang hadir itu ya orang-orang tua ya, orang-orang tua sudah sepuh, tapi ketika di Masjid Naurah ini ada Quranic School, insya Allah apa yang hadir itu tidak hanya yang tua-tua ini, yang hadir itu adalah anak-anak muda, para pelanjut risalah dakwah di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, mohon maaf salah tulis saya. Yang kedua adalah penugasan di keluarga. Ya, di Quranic School ini karena tadi sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Imam, karena Quranic School ini ya full day. Ya, model pembinaannya itu tidak seperti pesantren yang tembok, yang dibatasi dengan tembok-tembok besar, sehingga punya keterbatasan untuk berinteraksi dengan keluarga, berinteraksi dengan masyarakat, gitu ya. Tapi di Quranic School of Dewan Dakwah tidak seperti itu. Dia modelnya itu adalah pesantren masyarakat berbasis masjid. Maka ikhwafillah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, ada penugasan dari sekolah di keluarga, di tengah-tengah keluarga mereka. Apa itu? Yang pertama, mengajak keluarga untuk sholat berjamaah. Jadi ada SOP, ada peraturan, ada tata tertib yang sudah ditentukan oleh Quranic School.
Ya, bahkan ini sudah menjadi kebiasaan nih seluruh guru-guru tahfidz di Qur'ani School. Sebelum memulai kegiatan tahfidznya, sebelum memulai halaqah tahfidznya, pertanyaan pertama yang disampaikan oleh guru tahfidznya itu adalah, tadi antum sholat subuh berjamaahnya di mana? Ya, tadi antum sholat subuh berjamaahnya sama ayah enggak? Sama orang tua enggak? Kalau ada di antara santri yang bilang, saya sholat subuhnya di rumah Ustaz. Kenapa di rumah? Kesiangan Ustaz. Kenapa kesiangan? Ayah saya juga kesiangan. Atau saya kesiangan, saya nggak bisa bangunin anak ayah saya. Gitu. Jadi ada penugasan. Ya, santri itu juga harus bisa memberikan keteladanan di tengah keluarga. Jangan sampai dia hafal Quran tapi kurang peka dengan situasi yang ada di keluarga. Orang tuanya sholat, nggak sholat. Orang tuanya ngaji, nggak bisa ngaji, nggak mau peduli, nggak seperti itu. Kemudian yang kedua, ada penugasan kedua dari Quran School kepada santri yang kita sebut dengan istilah syiar keluarga. Ya, syiar keluarga. Jadi kalau ada santri Quran School yang sudah hafal misalkan 2 juz, yang sudah hafal 3 juz, kemudian diuji oleh musyrif tahfidznya, sudah layak untuk ditasmi, disimak 3 juz sekali duduk, kita laksanakan proses atau acara tasmi Al-Quran 3 juz itu bukan di masjid, ya, tapi juga di rumah santri, di rumah persekitaran santri. Ini dalam rangka juga agar sekolah itu juga hadir di tengah keluarga. Ya. Datang ke sekolah, kalau istilah bahasa kerennya sekarang adalah home visit. Di situ yang membaca Al-Quran adalah santri, kemudian yang membawakan acaranya adalah teman-temannya, yang hadir itu adalah bapaknya, yang hadir adalah ibunya, kakeknya ya datang, neneknya ya datang, kakaknya hadir, adiknya hadir, dan lain sebagainya. Itu Masya Allah itu banyak memberikan kesan ya yang luar biasa, karena ada ternyata di beberapa santri Quran School yang mohon maaf kakeknya ada yang belum bisa baca Al-Quran, yang mohon maaf bapaknya masih terbata-bata membaca Al-Quran. Nah, ketika anaknya itu tampil ya menampilkan kemampuan hafalannya di hadapan keluarga, itu mendorong sejumlah kerabatnya, mendorong sejumlah saudara-saudaranya itu untuk ingin belajar Al-Quranul Karim. Itu dia. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ada model penugasan kepada santri di masyarakat. Ini sekurang-kurangnya saya menyebutkan 4 ini. Sekurang-kurangnya saya menyebutkan 4. Yang pertama adalah mulazamah kepada guru atau tokoh masyarakat, gitu ya. Mulazamah kepada guru atau tokoh masyarakat. Jadi kalau misalkan ada di antara ustadz di tengah masyarakat itu yang memang dia itu punya kemampuan, punya kebiasaan memandikan mayit, meruqyah orang yang sedang sakit, itu biasanya kami tugaskan santri itu, coba antum dampingi Ustadz Fulan ketika memandikan mayit, memandikan jenazah. Dan bahkan Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara warga yang meninggal, kemudian warga itu menghubungi salah seorang ustadz di antara kita ini untuk memandikan jenazah tersebut, itu halaqah tahfidz itu bisa diliburkan sementara waktu. Halaqah tahfidz itu bisa diliburkan sementara waktu, bisa waktunya bisa 2 jam, 3 jam bersama dengan ustadznya, berinteraksi dengan masyarakat, itu sekaligus melalui program penugasan dengan mulazamah kepada guru atau tokoh masyarakat ini, sekaligus ini dalam rangka untuk mengamalkan ya, atau mempraktekkan
ilmu bagaimana cara ngurusin atau cara memandikan jenazah selama ini mungkin di kelas sudah diberikan, selama ini di sekolah mungkin sudah disampaikan, tapi ilmu yang tidak terasah, ilmu yang tidak dibiasakan, dan ilmu yang tidak sering-sering dipraktekkan gitu, insya Allah itu kemungkinan besar tidak matang. Maka untuk mematangkan ilmu itu kadang-kadang sejumlah santri itu kita tugaskan untuk bermulazamah. Ya, antum dampingi Ustadz Fulan karena Ustadz Fulan ini bisa memandikan. Antum mendampingi Ustadz Fulan karena Ustadz ini bisa meruqyah. Gitu ya. Dan bahkan juga melalui penugasan program mulazamah ini, Bapak Ibu sekalian, ya, Bapak Ibu sekalian, ada sejumlah santri yang juga ikut membersamai ustadz-ustadznya, ketika lagi khutbah Jumat, membersamai ustadznya ketika sedang ingin menyampaikan pengajian, gitu ya. Dan di Qur'ani School ini ada tim ini, ya, ada tim. Kalau ada ustadznya yang mau menyampaikan pengajian, menyampaikan khutbah, gitu ya, ada tim khusus. Kita siapkan anak-anak santri yang punya kemampuan mengendarai motor, mengendarai mobil, dan lain sebagainya. Jadi proses pembelajarannya itu tidak hanya di kelas, tapi ketika di luar kelas lagi ikut ustadznya ngaji, ya, ngeboncengin ustadznya, itu juga disitulah ada transfer nilai, ya, transfer ilmu dan juga transfer pengalaman, ya. Dan inilah yang juga dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada sejumlah para sahabat tertentu, juga ditugaskan oleh Nabi untuk mempelajari disiplin ilmu tertentu dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada penugasan di masyarakat, ya. Yang kedua itu adalah muallimul qura. Kalau bahasa kitanya, bahasa kerennya ini guru kampung ini. Jadi anak-anak santri itu kita tugaskan, ya, menyapa masyarakat, membuat pengajian di rumahnya masing-masing atau di rumah kawannya, mengajak tetangga sebelah kanan kirinya, depan belakangnya, ngajar, ya, di masyarakat, belajar mengamalkan ilmu, belajar mempraktekkan apa yang sudah dia dapati di masjid dari guru-gurunya. Dan pada akhirnya ketika ada pengajian-pengajian yang telah dirintis oleh santri Qur'ani School di rumahnya masing-masing atau di rumah kawannya masing-masing, kemudian santri itulah yang diarahkan untuk juga ikut memakmurkan masjid, ya, masjid tempat di mana santri tersebut belajar, yaitu di Masjid Nurul Abdurrahman. Kemudian selanjutnya juga tidak jauh berbeda dengan tadi yang sudah saya sebutkan di atas, ada tugas menjadi imam. Jadi santri-santri kita Qur'ani School selama di bulan Ramadan, Bapak Ibu sekalian, ditugaskan menjadi imam. Bahkan bukan hanya imam itu, ya. Di bulan Ramadan juga santri kita ajak untuk menjemput makanan takjil masyarakat, mengatur bersama pengurus masjid, mengatur makanan berpuasa untuk as-shaimin selama di bulan Ramadan dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada juga penugasan di masyarakat melalui program Lailah Qur'aniyah bersama masyarakat. Jadi ada kegiatan Lailah Al-Qur'aniyah, yaitu gabungan, ya, yang hadir tidak hanya santri, yang hadir tidak hanya wali santri, tapi yang hadir juga adalah masyarakat sekitar. Nanti kemudian di acara tersebut, ya, di acara tersebut ada
sejumlah santri yang kita tuju untuk bisa simaan hafalannya di hadapan orang tua, kawan-kawannya, dan kemudian apa yang ditampilkan oleh santri di hadapan kawan-kawannya itu menginspirasi, mendorong, ya, mendorong yang hadir itu untuk semakin semangat mempelajari Al-Quran. Baik, kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya langsung saja ini masuk pada poin selanjutnya. Ini terkait dengan manfaat ini. Manfaat yang didapatkan ini. Ya, kalau saya boleh sebut dengan sebutan lain, mungkin keberkahan ya. Keberkahan Masjid Nourah ya, atau keberkahan masjid yang di dalamnya itu dilaksanakan sekolah berbasis masjid ya. Sekurang-kurangnya saya menyebutkan 4 nih manfaat atau kebaikan yang didapati oleh pengurus masjid ya, oleh masjid yang menyelenggarakan sekolah berbasis masjid ini. Yang pertama adalah ya, dengan sendirinya DKM itu sebenarnya memiliki remaja masjid. Remaja masjid langsung. Ya, karena memang setiap hari ya di masjid ya. Kan selama ini mungkin sebagian masjid punya remaja, tapi remajanya itu mungkin atau terkadang hadir itu di hari-hari besar Islam saja. Hadirnya remaja masjid itu mungkin di momen-momen tertentu saja. Tapi ketika sekolah berbasis masjid ini hadir, ada di tengah masjid, dengan sendirinya pengurus masjid itu ya punya remaja masjid. Ya remaja masjid itu adalah siswa Quranic School itu sendiri. Itu dia. Jadi keuntungannya itu, manfaat yang didapatkan adalah hadirnya remaja masjid yang selalu ikut serta memakmurkan dan memikirkan bagaimana masjid ini terus hidup, yaitu dia adanya santri itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, yang kedua adalah masjid memiliki kegiatan menyapa masyarakat baik untuk kalangan orang tua maupun remaja. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di Masjid Nurah Abdurrahman ini dan juga di Quranic School of Dewan Dakwah, yang sekolah ini memang anaknya, yang sekolah ini memang santri Quranic School. Ketika dalam proses wawancara penerimaan santri baru, ya, yang dites baca Qur'annya itu bukan hanya anaknya, tapi yang dites itu juga orang tuanya, Bapak Ibu sekalian. Dites, ketika dites baca Al-Qur'annya, ternyata kok baca Qur'annya masih ya tak, masih terbata-bata. Bahkan ada yang masih belum bisa baca Al-Qur'an. Karena di kita ini ada program di Quranic School, programnya itu adalah dalam ya sepekan 3 kali atau sepekan 4 kali orang tua itu wajib menyimak hafalan anaknya. Ya, gimana mau nyimak hafalan anaknya kalau dia nggak ada kemampuan untuk membaca Al-Quran? Nah, makalah karena itu kita di masjid dan di Quranic School ini berbagi peran, berbagi tugas, berbagi pekerjaan. Kalau urusan membina santri, membina anak-anak gitu ya, ini urusan Quranic School. Tapi kalau sudah urusannya adalah urusan pembinaan ke orang tua, kaitannya dengan tahsin, pembacaan Al-Quran, ya, dan lain sebagainya, itu adalah urusannya urusan masjid. Jadi ketika Quranic School ini hadir di tengah masjid, ya, masjid itu Masya Allah makmur itu. Yang hadir ya bukan santri saja, tapi yang hadir juga orang tua. Karena memang orang tua itu kita wajibkan memberikan keteladanan sama anak. Bagaimana mau bisa bagaimana ingin menyimak hafalan anaknya tadi. Sedangkan keteladanan itu tidak ada pada orang tua. Bagaimana mungkin dia itu mendorong anaknya untuk selalu rajin membaca, menghafal Quran, tapi
orang tuanya sendiri tidak bisa memberikan satu keteladanan kepada anak-anaknya. Itu dia. Kemudian juga tadi itu kegiatan atau sekolah berbasis masjid juga menyapa remaja gitu. Menyapa remaja. Dan Bapak Ibu sekalian yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah di sebagian masjid TPA itu ada gitu. Tapi dengan segala ya kelebihan, ya dengan segala kekurangan, wallahu a'lam bishawab, ini menurut pantauan saya ini. Kalau salah tolong diperbaiki, kalau salah tolong diralat. Kalau TPA itu biasanya hanya bertahan anak-anak di usia SD. TPA. Jarang sekali kita dapati anak-anak SMP bahkan SMA masih mau ikut belajar Quran di masjid melalui lembaga TPA atau TPQ. Gitu. Karena faktor sibuk di SMP-nya, sibuk di SMA-nya dan lain sebagainya. Tapi ketika sekolah berbasis masjid ini hadir di masjid, itu insya Allah remaja-remaja dari tingkat SMP, tingkat SMA, insya Allah akan terus ada dan hadir membaca Al-Quran, kemudian juga menghafal Quran, ya, kemudian juga mentadaburi Al-Quran dan juga mendakwahkan Al-Quran baik di tengah keluarga maupun juga di tengah masyarakatnya. Kemudian selanjutnya masyarakat ikut terlibat memakmurkan masjid. Yang ketiga, masyarakat ikut terlibat dalam memakmurkan masjid. Ya, tadi sebagaimana yang sudah saya sampaikan, ada kegiatan atau program yang disebut dengan Lailah Quraniyah, yang hadir di situ bukan hanya santri, bukan hanya orang tua, tapi juga masyarakat. Ya, hadir di acara itu mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan tasmi santri dan lain sebagainya. Dan kemudian yang keempat, yang terakhir, karena sudah jam 2.45 ini, ya terakhir adalah manfaat yang didapatkan itu adalah ya, melalui sekolah berbasis masjid ini, ya Dewan Kemakmuran Masjid dapat mewujudkan satu masjid, satu bibit kader ulama. Untuk tahun ajaran baru ini, ya, walaupun juga masih kita coba laksanakan di Quran School untuk tahun ajaran baru ini, kita memberikan syarat Bapak Ibu sekalian. Syarat untuk menerima, syarat untuk mendaftar di Quran School Putra ini adalah ada rekomendasi dari masjid setempat. Jadi kalau ada di antara santri yang mohon maaf, misalkan dia kurang mampu, kemudian dia punya kemampuan, punya kecenderungan, punya keseriusan dalam tafakuh fiddin, ya, kemudian masjid melihat ini memang anak ini perlu di backup ini pendanaannya. Ya, saya pernah ngobrol dengan sejumlah masjid yang ada di persekitaran Masjid Nurah. Saya bilang, antum kalau mau punya kader, antum kalau mau punya pelanjut, pemakmur masjid antum ke depan, antum harus kirim dari masjid antum ini satu kader. Belajarnya di mana? Ya belajarnya di Quranic School. Yang membiayainya antum. Nanti mereka kalau sudah selesai belajar, ya kembali ke masjid antum. Antum memakmur masjid antum. Mereka juga merasa ada perhatian dari, merasa ada bentuk perhatian dari masjid ini. Nah, jadi begitu. Jadi ketika sekolah berbasis masjid ini diseriusi gitu ya, kemudian terus dilaksanakan gitu ya dengan baik, maka insya Allah itu ya Masjid Nurah Abdurrahman atau barangkali masjid Bapak Ibu sekalian, misalkan Bapak Ibu sekalian
menjadi pengurus masjid di salah satu masjid. Masjidnya itu menjadi masjid sentral sekali di tengah masyarakat. Ada masjid lain tapi masjidnya mungkin kecil-kecil. Mungkin daya tampungnya tidak sebanyak masjid yang Bapak Ibu kelola, bisa dijadikan sebagai markas kaderisasi, dan kemudian pesertanya itu ya para santri yang belajar di sekolah berbasis masjid yang dikelola oleh masjid Bapak Ibu sekalian itu berasal dari musolah-musolah atau berasal dari masjid-masjid yang ada di persekitaran rumah Bapak Ibu sekalian. Saya rasa itu Ustadz Yoga yang bisa saya sampaikan. Ini mohon maaf ini jika ada kekurangan, jika ada hal-hal yang masih belum bisa disampaikan secara sempurna, ya barangkali nanti untuk bisa mengungkapkan kali ya, ada beberapa hal barangkali yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu sekalian, silakan nanti saya kembalikan kepada Yoga, barangkali nanti ada tanya jawab yang diberikan kepada seluruh peserta yang hadir. Silakan dari Ana sekian. Ya, terima kasih Ustadz Arif, Masya Allah, menginspirasi sekali ya. Baik, untuk selanjutnya kita ada waktu sekitar 5 menit sampai 10 menit untuk diskusi. Kepada para peserta, para asatidzah semuanya, dipersilahkan untuk bertanya. Bisa angkat tangan atau lewat chat. Saya closing dulu Ustaz Yoga ini materinya. Ya, Ustaz. Insya Allah nanti kami minta materinya ya, Ustaz. Silakan, ahlan, Yoga. Baik. Insya Allah nanti materinya akan di-share di grup. Silakan pada peserta yang ingin bertanya terkait pendidikan berbasis masjid. Atau saya yang nanya nih. Pak Ahmad Paiman dari masjid mana Bapak? Baik, Ustadz, ada satu pertanyaan, Ustadz. Silakan kepada Bapak Haikal Muhammad. Oh, Ustaz Haikal. Ahlan, Ustaz Haikal. Fadhal ya Ustaz Haikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi syekhina al-karim. Ahlan bik ya Syekhuna Haikal Muhammad. Hayakumullah. Allah yuhayyik, Allah yuhayyik. Hayakumullah ya Syekh, wafaqukumullah. Tayyibin khair ya Syekhana. Amin. Allah yuhayyikum. Masrurun bi liqa'ikum wa Hayakumullah. fi hadis Zoom. Hayakumullah ya Syekh. Natasharraf bihadurikum. Allah yuhayyik. Hayakumullah. Nawarallahu qulubakum ya Syekh. Syekhana indana soal ya. Ana punya soal nih Ustaz. Tafadhal. Ya nih Masya Allah, setelah dipaparkan pemaparan luar biasa, kemudian juga pemikiran inovasi yang Masya Allah gitu, luar biasa. Cuman pertanyaan Anda begini Ustaz, ketika kita ingin memulai pendidikan berbasis masjid ini, itu harus dimulai dari mana Ustaz? Karena ketika kita melihat pemaparan antum, kemudian hasil-hasil itu kan setelah step sekian yang dimulai dengan asas di awal langkah pertamanya gitu. Nah, ketika kita ingin memulai dalam artian kita ingin babat rumputnya dulu ini, itu harus dimulai dari mana gitu. Baik. Hayakumullah Ustaz. Jazakallah khair. Silakan langsung Ustaz Arif. Baik, ini Ustadz Haikal ini Masya Allah, beliau mahasiswa di Madinah. Anta mazilta fil Madinah ya Syekh? Naam fil Madinah. Masya Allah, beliau ini dulunya termasuk kader Dewan Dakwah ini. Dulu di Cibubur, di mana dulu ya? Di Cibubur, di mana? Lupa ada dulu antum. Dulu di Cibinong Ustaz. Cibinong, kemudian alhamdulillah melanjutkan studi. Magister di Madinah. Oh, magister fil Madinah. Masya Allah, Haikal. Masya Allah.
Barakallahu fiikum. Hayakumullah, Dok. Baik, Syekhona wa Syekhona Iman, tadi wassalamualaikum. antum tanya ya, kira-kira kalau kita mau merintis membuat anis ya berbasis masjid ini mulanya dari mana ini? Tahapan-tahapannya ini dari mana ini? Gitu ya. Yang pertama yang saya ingin sampaikan ini sebagai penguat dari apa yang disampaikan oleh guru kita, ahamu syai' adalah yang pertama ini adalah al-mu'allim dulu Ustaz. Kiainya itu. Kalau bahasa kami dulu di Dewan Dakwah DKI Ustadz Haikal ada istilah ada ustadz duduk, ada ustadz keliling. Jadi kalau ada orang yang mau menekuni Quranic School ini harus ada ustadz yang duduk Ustadz. Jangan sering ustadz yang suka ceramah sana sini nih. Kalau jadi ustadz keliling nanti santrinya nggak dikuni, nggak dikeremi gitu ya. Yang namanya ayam saja kalau telurnya 12 dikeremin aja itu ada 3 atau 2 yang nggak jadi gitu. Itu padahal dikeremin tuh, ditongkrongin sama induknya itu. Kadang-kadang masih ada yang nggak jadi. Apalagi dia punya ustadz atau punya kiai lah ya. Atau mungkin punya kepala sekolah ya barangkali ya gitu ya sebutannya ya. Tapi nggak dikeremi, nggak ditongkrongin gitu ya. Boleh jadi dari 12 itu nanti nggak jadi semua itu. Jadi ahamu syai' yani fi ta'sisi hadhil madrasah ya asasnya itu adalah al-muallim dulu Ustaz. Itu pertama itu antum harus siapkan dulu itu. Kalau masalah masjid kan insya Allah masih bisa. Pertama itu adalah masjid terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu adalah ya harus antum cari kira-kira masjid yang cocok. Kalau memang Ustadz Haikal punya masjid sendiri, bangun sendiri ya alhamdulillah itu. Ustadz Haikalnya langsung jadi kiai gitu. Makanya jangan lama-lama di Madinah Ustadz Haikal, nanti nggak jadi kiai. Antum kalau ke Madinah lama-lama nggak jadi kiai Ustadz Haikal. Antum harus segera balik gitu, harus segera balik jadi kiai dan kemudian kalau ada ini berarti bisa bangun masjid sendiri. Tapi kalau seandainya tidak ada kemungkinan bisa bangun masjid sendiri gitu ya, barangkali kita juga bisa bekerja sama Ustadz Haikal dengan masjid-masjid yang ada di persekitaran rumah kita yang sangat memungkinkan bi'ah masjid itu cocok untuk bisa menghantarkan santri kita pertama memiliki akidah salimah ya, karena biar bagaimanapun juga ya untuk bisa menghantarkan santri memiliki akidah salimah, ibadah sahihah, akhlak karimah itu perlu didukung dengan masjid-masjid yang juga memiliki nafas yang sama dengan apa yang menjadi cita-cita kita. Jangan sampai antara ilmu yang kita sampaikan, antara teori yang kita sampaikan kepada anak-anak dalam proses pembinaan, dalam proses kaderisasi, kemudian berbenturan dengan tempat di mana dia itu belajar, tempat di masjid tempat di mana mereka itu dikader, disiapkan. Jadi itu satu, pertama harus disiapkan kiainya, betul-betul harus all out betul, nggak boleh kesana kemari, harus dikeremin terus gitu ya. Kemudian juga perlu disiapkan masjid ya, sekurang-kurangnya menurut ana 2 itu Ustadz Haikal. Ada kehadiran guru, perlu juga ada masjid. Nanti barangkali bisa kita lanjutkan Ustadz Haikal ngobrolnya gitu. Insyaallah Ustaz, jazakumullah khair Ustaz. Allah yubarik fikum. Allah yubarik fikum. Baik, terima kasih Ustadz Arif atas pemaparannya yang sangat jelas. Karena waktunya sudah hampir jam 3 ya Ustadz. Mungkin kita cukupkan dulu untuk materi ini. Ada satu Oh, lagi, Pak. satu lagi Ustadz. Tadi siapa tadi Pak? Siapa tadi? Pak Iman atau siapa tadi yang mau bicara tadi? Silakan satu pertanyaan terakhir. Silakan kepada peserta yang ingin bertanya. Baik. Pak Ahmad Paiman tadi mau tanya toh? Ahlan.
Pak Ahmad Paiman tadi ada pertanyaan. Ya. Oh, enggak dengar. Baik, Ustaz Yoga, ternyata tidak. Oke. Kali ya. Masya Allah, terima kasih Ustadz Arif atas pemaparannya. Insya Allah jika ada yang ingin lebih mendalami lagi tentang Quranic School atau pendidikan berbasis masjid ini, bisa datang langsung ke Cipayung ya Ustadz. Ahlan. Bisa langsung berguru ke Ustadz Arif langsung. Baik. Marhaba. Baik, terima kasih banyak Ustadz Arif atas ilmunya yang Masya Allah menginspirasi kita semua, inovasi yang luar biasa untuk pengurus masjid yang ada di Indonesia ini. Kita tutup. Ada dari bidang bina masjid, ada sedikit informasi mengenai buletin masjid atau buletin Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia yang insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Baik. Kepada Ustadz Danang dipersilakan. Di sini aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wala haula wala quwwata illa billah. Bapak-bapak, saudara-saudara, para asatidz yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah SWT, salawat dan salam semoga terlimpah pada junjungan kita Rasulullah SAW. Terima kasih kepada Pak Aswan sebagai Ketua Bidang Bina Masjid yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk sekedar memperkenalkan penerbitan Buletin Dakwah. Buletin Dakwah Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia pertama terbit pada tahun 1973 di bawah kepemimpinan Bapak Haji Muhammad Yunan Nasution sebagai penanggung jawab ketika itu. Sekarang telah berkembang banyak penerbitan sejenis pada periode kepengurusan Pak Yunan dan sekitar 7 penerbitan ketika itu. Pada saat jayanya Buletin Dakwah itu mencapai oplah sekitar 193 eksemplar, itu sekitar tahun 1990-an. Pada saat ini masih terbit sekitar 20.000 yang tercetak di Dewan Dakwah. Tetapi di luar Dewan Dakwah sekarang sudah banyak. Artinya Buletin Dakwah ini tidak berkurang, tetapi berkembang. Banyak lembaga-lembaga atau ustadz-ustadz atau bahkan masjid-masjid sendiri sekarang menerbitkan Buletin Dakwah. Buletin Dakwah, Dewan Dakwah pada prinsipnya adalah sebagai bacaan pribadi Muslim yang didistribusikan pada momen pelaksanaan ibadah sholat Jumat. Selain membawa misi dakwah, juga sebagai media komunikasi dan pembinaan keluarga Muslim. Karena Buletin Dakwah
yang didistribusikan pada sholat Jumat setelah dibaca oleh suami yang melaksanakan sholat Jumat, biasanya terus dilipat, dikantongi, dibawa pulang, yang juga dibaca oleh anak dan istrinya di rumah. Sehingga bulan tawa ini dapat dinilai sebagai nasihat dari suami kepada keluarga, kepada anak, dan kepada istrinya. Apalagi kalau buletin dakwah ini setelah dibaca juga disampaikan kepada kawan-kawan, pada tetangga tentang nasihat-nasihat buletin dakwah. Ke depan insya Allah buletin dakwah ini akan didistribusikan melalui bidang-bidang masjid. Semoga materi-materi dakwah akan semakin bagus dan terupdate. Selain sebagai materi dakwah, juga tentunya dapat menjadi materi khutbah. Dan insya Allah materi buletin dakwah yang telah terbit dari puluhan tahun yang lalu ini nanti akan kita pilih, kita rekap mana yang kita kira dapat menjadi sebuah materi khutbah. Kita jadikan sebuah buku materi khutbah pilihan dalam setahun. Kemudian bagaimana mendapatkan buletin dakwah ini? Saat ini masih diterbitkan buletin dakwah oleh Dewan Dakwah Islam Indonesia. Hanya saja belum nyambung kepada bina masjid. Insya Allah ke depan akan dijadikan sebagai program dari bina masjid. Cara mendapatkan atau berlangganan buletin dakwah itu minimal 50 lembar, 50 eksemplar. Itu biaya infaknya 12.500. Sedangkan ongkos kirimnya disesuaikan dengan perangko. Artinya kalau dalam wilayah DKI Jakarta itu Rp9.000, tetapi ini untuk 2 nomor. Jadi sekali pengiriman itu 2 nomor. Dan kalau untuk wilayah Bekasi, Tangerang, Bogor itu sekitar Rp10.000 ongkos kirimnya. Jadi kalau per pekan nilainya sekitar 12.500 biaya cetak buletin dakwah, ditambah ongkos kirim 9.000 karena itu untuk 2 nomor, jadi 4.500. Itu untuk 50 lembar, 50 X itu biayanya 17.000 per pekan. Jadi kalau sebulan kurang lebih 17.000 kali, kalau 4 pekan berarti sekitar 68.000. Itu 1 bulan 68.000. Kita sudah dapat memberikan nasihat, sudah bisa berdakwah kepada minimal 50 jamaah. Kalau 50 lembar itu 29. Kalau 100 berarti tinggal kelipatannya. Kalau 100 lembar berarti Rp25.000 untuk 25.000 buletin dakwah tambah ongkos kirimnya masih 4.500, jadi sekitar 29.500. Untuk pengirimannya kita biasa setiap 2 pekan. Jadi tiap hari Sabtu kita kirim, itu makan waktu sekitar 2-3 hari. Jadi insya Allah hari Senin atau hari Selasa sudah sampai ke tempat tujuan. Kurang lebihnya itu ya Pak Soan. Baik. Baik, terima kasih kalau kepada Pak Nana. Yang kurang atau ada yang mau berlangganan atau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan. Kalau berlangganan minimal silahkan kirim alamatnya. Insya Allah akan segera dikirim dan pembayaran berlangganan minimal untuk 4 nomor 1 bulan lah. Jadi 68.000 untuk 1 bulan. Insya Allah
buletin dakwah akan segera dikirim. Demikian Baik. Pak Aswan. Baik. Ya, terima kasih kepada Pak Nanang yang telah menyampaikan informasi terkait buletin dakwah Dewan Dakwah. Insya Allah buletin ini, buletin Dewan Dakwah yang dulu sangat ramai, sekarang masih ada. Dan masih ada pengiriman ke 95 masjid atau berapa ya, Sadana? Ya. Kalau saat ini masih ada sekitar 95 masjid. Oh, baik. Kalau awalnya dulu ketika masih besar ada sampai 500, sekitar 500 masjid, 500 bukan masjid. Jadi ada masjid taklim, ada kelompok-kelompok pengajian itu sekitar 500 alamat ketika itu tahun 90-an. Sekarang tinggal 95 masjid. Bukan berkurang tetapi sudah menyebar, banyak lembaga-lembaga yang menerbitkan buletin dakwah yang sejenis. Itu kira-kira. Jadi silahkan kepada para pengurus masjid yang ingin berlangganan buletin dakwah Dewan Dakwah, dipersilahkan nanti menghubungi bidang bina masjid. Jadi tadi teknisnya, dan untuk lebih lanjutnya nanti bisa lebih intens lagi langsung menghubungi ke bidang bina masjid. Baik, alhamdulillah para asatidzah semuanya, rangkaian kuliah masjid bidang bina masjid Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia telah usai. Terima kasih kepada Dr. Imam Zamroji. Terima kasih juga kepada Ustadz Arif Abdurrahman Fadli yang telah menginspirasi kepada kita mengenai ternyata masjid itu bisa dijadikan sekolah, bisa dijadikan pendidikan. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Dan terima kasih juga. Dan terima kasih juga kepada Pak Nanang. Mudah-mudahan kita semua yang diamanahkan sebagai pengurus masjid bisa menjalankan amanah kita demi mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan kita berdakwah di masjid, masjid kita menjadi pusat peradaban Islam dan juga masjid kita sebagai salah satunya pusat pendidikan Islam juga. Mungkin itu yang bisa kami persembahkan, kami sampaikan dari bidang bina masjid. Sekali lagi kepada para peserta semuanya, kepada para pengurus masjid dimanapun berada, insya Allah kegiatan kuliah masjid bidang bina masjid Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia ini akan diselenggarakan secara rutin selama 1 bulan 2 kali, pada minggu kedua dan minggu keempat insya Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dari awal sampai akhir ada salah-salah kata dari kami pembawa acara. Apabila ada yang salah, itu datanya dari diri kami pribadi, dan ada pun yang benar, itu datanya hanya dari Allah Ta'ala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Arif. Masya Allah. Jazakumullah Ustaz. Imam. Alhamdulillah. Syukran Ustaz Aswan. Iya. Assalamualaikum. Ustaz Abu Firas. Semuanya.